Mengapa kadang orang yang paling dekat dengan kegiatan religius justru paling sulit memahami karya Allah yang diterima orang lain di luar komunitasnya? Mengapa pula mukjizat justru sering dialami oleh orang luar, sementara orang yang berada di dalam merasa belum dianugerahi? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Senin 9 Maret 2026. Peringatan Francis of Rome atau Santa Francisca Romana. Sabda dan ketegangan makna. Dalam kitab Raja-Raja kedua bab 5 ayat 14 dikisahkan bagaimana Naaman, seorang panglima Aram, disembuhkan setelah ia taat membasuh diri di sungai Yordan. Pengalaman penyembuhan tersebut dalam tradisi Ibrani sering dikaitkan dengan kata Rafa yang berarti menyembuhkan atau memulihkan. Bisa juga tindakan Allah yang memulihkan kehidupan manusia. Namun, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 24, Yesus berkata, seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Dalam bahasa Yunani, Injil memakai kata prophetes yang mempunyai arti dasar nabi atau dia yang berbicara atas nama Allah dan menghadirkan kehendaknya bagi umat. Hari ini, kata Rafa dan prophetes, masing-masing dari bahasa Ibrani dan Yunani, berdialog dalam sabda bahwa Allah menyembuhkan dan berkarya bahkan melalui orang atau tempat yang tidak kita duga, tetapi seringkali justru sulit diterima oleh mereka yang merasa paling mengenal Allah. Letak tradisi suci. Kisah Naaman dalam kitab Raja-Raja kedua berakar pada tradisi Israel sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, ketika para nabi menegaskan bahwa kuasa Allah melampaui batas bangsa Israel. Kata kunci dalam kisah ini adalah Rafa, yang memiliki arti Allah yang menyembuhkan. Sementara itu, dalam Injil Lukas, Yesus justru mengingatkan kembali kisah itu di Nazaret. Ia menyebut Naaman orang Aram untuk menunjukkan bahwa karya Allah tidak dibatasi oleh identitas manusia. Di sini kata kunci prophetes
menjadi pusat ketegangan, bahwa Nabi sering ditolak oleh orang yang merasa paling dekat dengannya. Dengan demikian, kisah perjanjian lama mengalir ke dalam pewartaan Yesus, bahwa Allah yang dahulu menyembuhkan Naaman kini berbicara melalui pribadi yang lebih, yakni Yesus Kristus. Seperti diingatkan oleh Santo Agustinus dan kemudian dikutip kembali dalam konstitusi dogmatik Dei Verbum serta dalam Verbum Domini sebagai berikut. Novum in fectere latet, fetus in novo padet. Rumusan bahasa Latin ini mempunyai arti bahwa perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama menjadi terang dalam perjanjian baru. Berkaitan dengan kedua dokumen tersebut, dapat dikemukakan bahwa Dei Verbum menjelaskan apa itu sabda Allah. Sementara itu, Verbum Domini menunjukkan bagaimana sabda Allah dihidupi. Salah satu kalimat paling terkenal dalam Dei Verbum, paragraf 22, akses kepada kitab suci hendaknya terbuka luas bagi umat Kristiani. Sharing singkat. Kadang kita seperti orang-orang Nazaret. Kita merasa sudah mengenal Allah karena tradisi, lingkungan, komunitas, atau kebiasaan religius. Namun ketika Allah berkarya melalui cara yang tidak kita duga, misalnya melalui orang sederhana, atau bahkan orang yang kita anggap di luar, seperti orang yang bekerja di lingkungan pemerintah yang disebut PNS atau sekarang ASN atau sejenisnya, atau orang yang bekerja di tempat lain yang kita juga tidak mengerti tentang sabda Allah. Kita bisa merasa ada sesuatu yang lain, bahkan pribadi tertentu bertanya-tanya. Sayup-sayup muncul kata-kata seperti, walaupun terdengar pelan, kok bisa ya? Berkaitan dengan pengalaman personal yang saya alami, khususnya dalam proses berkarya sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya banyak sekali belajar bahwa karya Allah sering muncul dari tempat yang tidak direncanakan sebelumnya. Dalam konteks seperti ini, kerendahan hati
menjadi pintu pertama bagi mukjizat. Refleksi, di manakah Rafa, kata Ibrani yang berarti Allah yang menyembuhkan, dan Prophetes, kata Yunani yang berarti suara kenabian, hadir dalam hidup saya hari ini? Apakah saya siap menerima karya Allah bahkan ketika datang dari arah yang tidak saya duga? Panduan praktis hari ini, cobalah satu sikap sederhana. Dengarkan orang lain dengan hati terbuka. Kadang Allah berbicara melalui suara yang paling tidak kita perhitungkan. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan tanggapan dan refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.